Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Amanda Usnariani Zain dengan NIM 2315201005. Saya prodi S1 Kebidanan tingkat 1A Universitas Imelda Medan. Baik, di video saya kali ini saya akan membahas tentang proses terjadinya kehamilan yang bermula dari sel sperma membuahi sel telur pada wanita. Oke, selamat menyaksikan. Nah, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang ada 4 komponen yang akan diperlukan pada proses terjadinya kehamilan. Yang pertama itu ada sperma, ovum, pembuahan atau konsepsi, dan yang keempat ada implementasi atau nidasi. Jika implementasi ini akan timbul, maka kehamilan pun sudah terjadi. Nah, di sini kita akan membahas tentang sperma. Nah, pada gambar bentuk sperma ini ada yang berbentuk kepala. Yang bagian atas kepala ini berbentuk gepeng, di dalamnya mengandung nukleus atau inti yang nantinya akan membuat terjadinya anak. Kemudian ada leher yang bersambungan dengan ekor, inilah yang nantinya kemudian akan bergerak sampai mendekati ovum sehingga terjadinya pembuahan. Baik, sebelumnya ada dua tahap proses terjadinya kehamilan. Yang pertama itu pada saat pembuahan dan setelah pembuahan. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu saat pembuahan. Pada saat pembuahan itulah yang dinamakan saat sel sperma membuahi sel telur pada wanita. Setelah berhubungan sekitar 300 juta sel sperma memasuki vagina. Akan tetapi hanya ada satu sperma yang akan memasuki tuba falopi dan bertemu dengan ovum tadi atau sel telur tersebut. Baik, sel sperma itu akan berlomba-lomba untuk memasuki sel telur dan membuahinya. Sel sperma yang satu tadi yang berhasil menembus sel telur itu pun harus berusaha lagi untuk menembus cangkang sel telur agar berhasil membuahi sel telur tersebut. Nah, jika sel sperma tidak dapat menembus cangkang sel telur, maka kehamilan atau pembuahan tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, jika sel sperma berhasil menembus cangkang sel telur, maka pembuahan dan kehamilan akan terjadi. Proses terjadinya kehamilan atau bertemunya sel sperma pada ovum itu tidak membutuhkan waktu yang cepat, akan tetapi membutuhkan waktu 3 hari setelah dia berhubungan intim. Lalu saya ingin memberitahu kepada kalian semua, terkadang bisa terjadi 2 sel sperma yang menembus cangkang sel telur di mana sel telur itu berada. Jika dua-duanya menembus cangkang sel telur, maka pembuahan akan terjadi. Itulah yang disebut dengan bakal akan terjadi anak yang kembar dan kembar internal atau non identik. Nah, baik. Setelah saya menjelaskan tentang sebelum terjadinya pembuahan tadi, sel sperma sudah berhasil nih menembus cangkang sel telur dan pembuahan terjadi. Baik, saya akan membahas tentang setelah pembuahan. Baik, dalam waktu sekitar 24 jam setelah pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma tadi akan menjadi zigot dan akan menuruni tuba falopi atau tempat terjadinya pembuahan menuju rahim. Nah, dalam perjalanan menuju rahim, zigot tadi akan terus menerus membelah diri menjadi embrio atau bakal janin, lalu akan menempel di dinding rahim dalam waktu 5-10 hari. Baik, setelah pembuahan inilah yang dinamakan implementasi atau nidasi. Maka kehamilan akan tumbuh dengan matang. Pada tahap ini juga wanita akan mengalami tanda-tanda seperti flek kecoklatan, lalu akan mengalami pendarahan ringan kira-kira 1-2 hari. Kemudian pendarahan inilah yang dikenal sebagai pendarahan implementasi, yaitu pendarahan bahwasannya pembuahan tersebut sudah matang dan akan terjadi kehamilan. Lalu setelah terjadinya implementasi, kantung ketuban dan plasenta akan terbentuk untuk sebagai sumber nutrisi janin di dalam rahim ibu. Nah,
Plasenta ini akan melepaskan hormon-hormon kehamilan atau HCG. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video di mana video tersebut merupakan proses terjadinya kehamilan di mana awal mulanya sel sperma memasuki vagina dan bertemu dengan sel telur sehingga bertumbuhnya janin. Terima kasih. Welcome to our fascinating journey through the wondrous developments in the fetus. Let's dive right in and explore the incredible transformations that occur during the early stages of pregnancy. 2 weeks. Fertilization. At week 2, fertilization takes place as the egg meets the lucky sperm. The fertilized egg starts dividing as it travels to the uterus and burrows into the lining. It's like a microscopic explorer on a mission. 3 weeks. Implantation. Week 3 brings implantation, where a ball of cells forms in the uterus. This ball of cells produces a hormone that tells your body to halt the release of eggs. It's like a secret signal, preparing for something amazing. 4 weeks. The embryo emerges. By week 4, the ball of cells becomes an embryo. You might even get a positive result on a pregnancy test. It's the size of a poppy seed, but it holds the promise of a beautiful journey ahead. 5 weeks. Tadpole transformation. In week 5, our baby resembles a tadpole. The circulatory system starts forming, and the tiny heart begins to flicker. It's a mesmerizing show, setting the stage for a future heartbeat. Our baby is now the size of a sesame seed. 6 weeks. Shaping up. By week 6, your baby's nose, mouth, and ears start taking shape. Their intestines and brain begin to develop too. It's like a construction project, laying the groundwork for something extraordinary. Our baby is now the size of a lentil. Hands and feet take the stage. Week 7 brings exciting changes. Our baby doubles in size, and little hands and feet emerge, resembling paddles. It's like witnessing a masterpiece unfold. Stroke by stroke, our baby is now the size of a blueberry. 8 weeks. The dance of life. Week 8 marks the baby's first movements. Nerve cells branch out, forming primitive neural pathways. It's a cosmic dance, connecting the intricate threads of life. Our baby is now the size of a kidney bean. 9 weeks. Anatomy in progress. Week 9 is all about progress. Our baby's basic anatomy develops, including tiny earlobes. They weigh just a fraction of an ounce, but they're about to start gaining weight rapidly. Our baby is now the size of a grape. 10 weeks. Fine details unveiled. In week 10, our baby's limbs can bend, and fine details like nails begin to form. It's nature's delicate touch, adding intricate beauty to our growing miracle. Our baby is now the size of a kumquat. 11 weeks. Your baby is almost fully formed. They're kicking, stretching, and even hiccuping as their diaphragm develops. Although you can't feel any activity yet, your baby is the size of a fig. 12 weeks. Reflexes awaken. At week 12, our baby's reflexes kick in. Fingers open and close, toes curl, and the mouth makes cute sucking movements. It's a preview of their incredible abilities. Our baby is now the size of a lime. And finally, at week 13, our baby's fingerprints appear, and their organs become visible through translucent skin. If you're having a girl, her ovaries already contain millions of eggs. Our baby is now the size of a pea pod. Future possibilities await. What a remarkable journey we've witnessed, from fertilization to the formation of organs and reflexes. The early stages of pregnancy are truly awe-inspiring. Join us next time as we continue to explore the miraculous transformations yet to come. Embrace the miracle of God.